Selamat datang di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Kembali lagi bersama aku, Alfa Ida Ekawati, yang akan membersamai teman-teman menjadi podcaster pada kali ini, yaitu mengenai how to be a great entomologist, seperti itu. Nah, tentunya kali ini aku gak sendirian nih, udah dibersamai dengan narasumber yang luar biasa, yaitu dosen muda kita, siapa lagi kalau bukan Pak Alan, seperti itu. Say hi Pak, mungkin ya. Oke, hai Sobat Proteksi semua, selamat pagi, semoga bahagia selalu. Oke, terima kasih. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Proteksi? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, karena kan ini udah mau menjelang UAS, tentunya harus menjaga diri seperti itu. Nah, nah pada episode kali ini kita sudah dibersamai Pak Alan akan membahas nih mengenai bagaimana sih menjadi entomologis yang hebat seperti itu ya Pak. Nah, mungkin kepada Pak Alan dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak Ida ya. Boleh Pak. Oke, perkenalkan, nama saya Alan Sofan, salah satu staf di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan. Ya, oke, bisa dibilang muda dalam konteks memang termasuk junior gitu ya. Dan sekarang saya menjadi salah satu staf yang menekuni bidang entomologi, makanya mungkin saya diundang di sini ya. Karena kita memang ada paling tidak 2 pembidangan ya, yang saling melengkapi ya, bidang hama dan penyakit. Dan hama mayoritas memang salah satunya entomologi, dan saya menekuni bidang entomologi. Oke. Tentunya Sobat Proteksi sudah semakin penasaran nih Pak, yang suka main-main dengan serangga kecil seperti kupu-kupu yang sangat cantik seperti itu ya Pak. Nah, tentunya teman-teman harus stay tune untuk menyaksikan episode kali ini seperti itu. Nah, selamat pagi nih Pak Alan, selamat datang di Protect Pods. Kita untuk pertama kalinya ya Pak bisa bahas bareng seperti ini. Nah, akhir-akhir ini tuh selain mengajar tuh lagi sibuk apa aja sih Pak? Ya, memang sebagai dosen tugas utamanya kan ada 3 ya, mengajar, kemudian meneliti, dan pengabdian. Nah, tentu tugas ini menjadi core activities dari siapapun dosen di UGM atau di pendidikan tinggi lah ya. Termasuk saya, 3 core ini menjadi aktivitas utama saya. Dan memang kemudian akhir-akhir ini ada beberapa penyesuaian aktivitas ya. Kebetulan mulai 1 November saya diminta untuk menjadi kepala pusat inovasi agroteknologi, sehingga yang lokasinya cukup jauh dari Berbah ya Pak? Di Berbah, betul. Mungkin sekitar 45 menit ya, tergantung kemacetan ya, karena itu kan lewat Jalan Solo ya, yang notabene biasanya macet. Tapi memang luar biasa potensi pusat inovasi agroteknologi atau PIAT, walaupun jauh, tapi karena suka ya kita suka lapangan ya Pak. Iya, suka lapangan, dan di situ termasuk ya unit yang di situ nanti banyak serangganya juga gitu ya. Jadi sangat menarik sekali. Oke, tentunya sangat menarik nih. Nah, mengenai tadi kan kita sudah mengetahui kesibukan Pak Alan sedang apa saja. Nah, nah apa itu sih entomologis seperti itu Pak? Oke, terima kasih ya. Memang kalau kita ngobrol tentang serangga, ya tadi sudah jelaskan serangga itu apa sih. Serangga itu tadi kupu-kupu yang cantik gitu ya. Atau mungkin madu yang sering kita minum ya supaya sehat, itu kan juga dari lebah. Lebah juga serangga ya. Atau mungkin teman-teman suka mendengar berita ada ledakan hama wereng yang menyebabkan padinya jadi puso gitu ya. Ada penggelepasan, itu juga serangga ya. Atau di belalang itu ya yang bergerombol banyak banget, itu juga serangga gitu ya. Nah, serangga-serangga itulah yang kemudian dalam bahasa ilmiah disebut sebagai entomologi ilmunya. Bidang ilmu yang mempelajari serangga kita sebut entomologi. Orangnya kemudian disebut sebagai entomologis, yaitu orang yang ahli di bidang serangga. Serangga sendiri sebetulnya aspek yang dikaji banyak sekali. Seperti manusia itu kan juga kajiannya banyak ya. Bisa dikaji aspek sosialnya, aspek perilakunya,
ada ilmu psikologi gitu ya. Dipelajari aspek kesehatannya, dipelajari di kedokteran, medika gitu ya. Ada yang mempelajari perilaku sosial, perilaku ekonomi. Nah, serangga juga sama. Serangga juga nanti bisa dilihat dari berbagai macam perspektif gitu ya, betul. Ya, bisa dilihat dari aspek ekonominya juga bisa ya, karena sekarang mengoleksi serangga bisa dijual juga gitu ya, atau dilukis atau dibuat ada gantungan kunci itu ya, teman-teman kadang buat itu ya. Atau bisa dilihat dari aspek misalkan ekologinya, kok bisa terjadi ledakan hama gitu ya. Kenapa kadang jumlahnya sedikit. Jumlahnya banyak. Itu juga beberapa hal yang sangat menarik ketika kita melihat serangga gitu ya. Atau kenapa serangga itu pindah-pindah gitu ya, migrasi dari satu titik ke titik yang lain gitu ya. Kenapa serangga itu begitu sangat merugikan? Karena serangga ini juga berperan sebagai vektor penyakit. Contohnya misalkan baru-baru ini kami kan juga sedang sibuk ya ngurus satu proyek dengan Asyar Australia untuk pengelolaan penyakit huanglongbing huanglongbing pada jeruk gitu ya. Itu kan salah satunya kenapa itu menjadi menyebar kemana-mana. Salah satunya karena disebarkan oleh serangga vektor namanya Diaphorhinus. Itu seranganya kecil sekali. Nah, jadi walaupun kecil ternyata penting berdampak banget betul. Nah, itu beberapa beberapa hal yang melingkari ekosistem dari tadi entomologi. Oke, tentunya sangat menarik nih Sobat Proteksi. Nah, selain itu nih Pak, apa saja sih yang diperlukan, skill-skill apa yang diperlukan untuk menjadi entomologis seperti itu? Nah, betul, tepat sekali ya. Kalau kita pengen tahu skill-skill apa sih yang diperlukan untuk bisa berinteraksi dengan serangga, itu nanti relevan dengan yang tadi pertanyaan sebelumnya ya. Passion kita ketika kita berinteraksi dengan serangga mau di dalam perspektif apa ya toh. Tadi kan ada yang saya pengen melihat serangga sebagai sesuatu yang kita lihat dari sisi ekonominya misalkan ya toh. Nah, itu berarti kita penting untuk belajar ekonominya karena kan serangga tadi bisa dijual, serangga bisa dibikin sumber ide untuk lukisan, itu juga penting gitu ya. Nah, atau mungkin kan beberapa akhir-akhir ini serangga juga menjadi salah satu sumber protein alternatif gitu ya, untuk bisa menjadi protein pengganti yang lain yang lebih murah. Itu berarti kan mempelajarinya dari ilmu yang relevan. Bahkan gizi misalkan ya, kandungan gizinya bagaimana nanti pengaruhnya ke tubuh kita. Itu juga di situ. Atau kita skill apa, misalkan kita pengen saya tertarik ya melihat serangga itu kenapa dia bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Dia bergeraknya kemana, yang artinya spasial, dan bergeraknya kapan, artinya temporal. Gitu nah itu kan peramalan. Nah di peramalan itu tentu skill yang dibutuhkan berbeda dengan orang yang pengen melihat serangga dari sisi tadi ekonomi sosial. Kalau di peramalan mungkin dia butuh leverage ya, meningkatkan kemampuan skill keterampilan dia terkait modeling, berarti matematika, fisika dan sebagainya. Itu semua akan mendukung passion dia ketika dia mendefine perspektif dia ke serangga di bidang peramalan, maka skillnya akan seperti itu. Beda dengan yang atau bagaimana serangga itu berinteraksi dengan komponen biotik yang lainnya, dengan hewan yang lainnya, dengan ekosistem yang berbeda. Itu kan namanya ekologi ya. Ekologi. Nah, berarti skill yang dibutuhkan cukup berbeda, ya toh. Dia mungkin harus mempelajari basic tentang ekologi, morfologinya juga, termasuk juga yang tertarik tadi, misalkan koleksi serangga itu kan luar biasa ya. Diversity-nya itu luar biasa, bentuk, ukuran, warna itu kan macamnya banyak sekali. Nah, orang yang suka di bidang itu, yang koleksi dan identifikasi, dia perlu mempelajari itu hal-hal yang terkait ilmu taksonomi. Ya, kok ini bedanya di mana sih? Itu kan harus diulik-ulik. Sangat menarik banget itu ya. Kadang harus di bawah mikroskop dan sebagainya, cara trappingnya, cara menangkapnya. Jadi ini semua skill yang kita butuhkan intinya ya.
itu akan sangat tergantung dari pada perspektif apa sih yang kita mau ambil ya. Karena setiap orang kan punya passion, punya cara memandang yang berbeda tuh. Ketika kita berinteraksi dengan serangga nih, mungkin Ida itu pengen melihat dari sisi taksonomi misalkan. Oh, yang lain pengen dari sisi ekologi gitu ya. Oh, yang lain dari peramalan gitu toh. Atau mungkin bagaimana pengen melihat bagaimana mengelola atau mengendalikan ya serangga. Oh, berarti dia mungkin lebih banyak pengen mempelajari ilmu chemicals karena kan untuk mengendalikan biasanya salah satu tekniknya itu kan menggunakan pestisida, kan dia harus kuat di situ. Gitu kandungan bahan yang aktif betul seperti itu. Iya, nanti itu akan sangat bermanfaat bagi passion perspektif dia yang ingin dia bangun dengan dalam interaksinya dengan serangga. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan itu masih banyak sekali kita ngobrol mungkin nggak akan selesai. Tapi intinya serangga yang kecil tadi itu bisa didekati dari semua bidang ilmu. Tidak hanya orang kan mungkin nek serangga berarti hanya masalah biologi gitu ya. Enggak. Ya, bisa modeling, bisa fisika, bisa kimia, bisa sosial, bahkan ekonomi. Ini semuanya geografi, karena misalkan teman-teman yang suka ngedrone pengen melihat kerusakan komoditas oleh serangan hama, itu kan dia harus pinter masalah multispektral kamera, yaitu berarti kan geografinya harus kuat karena biasanya itu dipelajari di geografi itu. Seperti teman-teman kita kan ada juga yang mengambil kuliah di geografi itu. Nah seperti itu. Jadi skill related to perspektif apa yang akan di-develop. Nah, kurang lebih seperti itu. Tentunya sangat menarik ini teman-teman. Nah selain skill tadi nih Pak, hal-hal apa aja, hal-hal tertentu atau spesifik yang perlu dipelajari seperti itu Pak? Nah, yang dipelajari ya kurang lebih mirip juga ya. Jadi yang penting teman-teman yang memang pengen menjadi seorang entomologis ya, dan entomologis yang hebat, maka dia harus fokus ya. Memang kita tidak bisa menjadi akhir-akhir ini saya pikir skill atau mungkin pola pemahaman yang dibutuhkan itu memang menjadi seorang yang spesifik ya, spesialis ya, tanpa perlu juga meninggalkan kemampuan generalis dia, sehingga menjadi seorang spesialis itu sekarang sangat dibutuhkan, ya toh. Tapi tentu saja misalkan dia pengen menjadi seorang peramal OPT ya, kan kita juga punya namanya Balai Besar Peramalan OPT gitu ya, maka dia harus menekuni itu, menekuni modeling, menekuni model-model matematika, bagaimana ketika data-data, nah sekarang juga sedang data analis yang kita sekarang itu masih lemah, tapi ke depan itu menurut saya akan sangat dibutuhkan ya, karena kita kan zaman big data ya, ya toh. Big data sekarang kita kan punya di departemen kita alhamdulillah punya beberapa semacam automatic weather station, semacam automatic pest trapping gitu ya. Itu kan data-data itu perlu dikumpulkan, kemudian dianalis menjadi sebuah data peramalan. Misalkan wereng yang sekarang ada menjadi masalah di Klaten, di Juwering, itu kira-kira bergeraknya ke timur atau ke barat, ke utara apa ke selatan, dan kapan? Kadang-kala kita juga prediksi. Kadang-kala kita selama ini baru berbicara masalah spasial, kemananya, tapi temporalnya belum. Padahal temporal itu penting. Bergerak ke timur, kapan? Yaitu besok apa minggu depan atau pencegahan jadi, seperti betul, itu ya Pak. Jadi harus menjadi spesialis, yaitu spesialis tanpa perlu kemudian melupakan aspek generalisnya tentang konsep serangga, konsep PHT. Ya dia harus tahu juga walaupun dia deep down in the earth tentang modeling matematika gitu ya. Atau sekarang teman-teman yang pengen mempelajari serangga dari aspek molekuler, dia harus tahu bioinformatik ya. Dalam sekali bioinformatik. Boleh, tapi jangan melupakan aspek generalis. Jadi seorang entomologis yang bagus, dia seorang spesialis sekaligus seorang generalis. Tapi porsi spesialisnya menurut saya nih, pendapat saya harus dominan. Yaitu harus dominan karena disitulah tren ke depan akan melahirkan solusi-solusi yang sangat bermanfaat dan berdampak ya. Generalisnya tetap diperlukan dong. Dia terlalu fokus masalah modeling matematika, tiba-tiba dia lupa, aku
mengembangkan model untuk apa, malah lupa sendiri dengan hal kecil ya Pak Iya. padahal. Oke. Dia harus tahu generalnya tentang PHT, pengelolaan hama terpadu. Akhirnya model ini untuk peramalan itu untuk apa? Untuk early warning system misalkan. Untuk apa? Supaya petani lebih aware gitu ya. Oh, nanti hati-hati akan ada serangan wereng misalkan. Oh, pada akhirnya kan kalau ditarik belakang, oh itu untuk memastikan bahwa petani itu bisa mencapai produksinya. Oh, itu pada akhirnya produksi. juga pada akhirnya kan akan ada ketahanan pangan. Nah, gitu loh. Narasi-narasi kayak Sustainable. gitu harus dimiliki seorang entomologis, dari yang detail dia tahu masalah rumus gitu ya. Kemudian ditarik, oh ini untuk petani, oh ini untuk ketahanan nasional. Nah, dia harus punya kayak gitu. Narasi besar seperti itu harus Saling dia miliki. Bukan hanya nguluk-kutik masalah modeling tapi nggak tahu kemudian generalnya itu saya pikir itu harus seimbang. Ya, proporsinya memang bisa bias tapi dua-duanya harus dimiliki. Oke, tentunya tadi skill sudah mengetahui, kemudian hal-hal yang perlu dipelajari. Nah, tantangan selama ini yang sudah dialami Pak Alan tuh di lapangan atau pernah yang dialami seperti apa sih, Pak? Ada dua ya, paling tidak ya. Yeah. Yang pertama ya jangan takut dulu dengan serangga. Kebanyakan mungkin orang masuk bidang entomologi gitu ya. Mungkin ngelihatnya kupu-kupunya cantik gitu ya, tapi nggak tahu kalau kupu-kupu itu juga dari ulat gitu ya. Yang gatal gitu ya Pak. Dan ulat kan macam-macam gitu ya. Ada yang mungkin biasa normal gitu ya, tapi ada juga yang wah besar gitu ya. Itu kan melihatnya saja bagi sebagian orang takut gitu ya. Bahkan jujur saya juga kadang ngelihat ular yang gede juga takut juga. Ya, tapi paling tidak itu termanage gitu lah. Jadi pertama ya mindsetnya harus termanage sedemikian sehingga dia tidak takut, tapi kemudian dia bisa ya normal lah. Justru suka. Itu level berikutnya adalah suka gitu ya. Jadi yang pertama itu challenge-nya harus itu ya itu wajar di dunia manapun ya, orang mempelajari sesuatu ya harus suka, harus bisa menghadapi day by day lah. Kalau misalkan menghadapi pingsan lah, kapan deh mau mempelajarinya, mengembangkannya gitu. Nah, kemudian yang kedua challenge-nya adalah entomologi itu kan terkait serangga. Serangga itu kan makhluk hidup, gitu. Dan every single living things gitu ya, termasuk serangga gitu ya, itu karena makhluk hidup pasti ketika mempelajarinya akan banyak faktor ya, gitu. Karena dia bukan benda mati yang bisa diprediksi, yaitu bisa saya pengen membuat barang ukuran misalkan 4x4 cm ya kan bisa itu kita kendalikan. Nah, serangga itu banyak faktor yang uncontrollable gitu ya, tapi sebagainya bisa dikontrol. Nah, contohnya misalkan ketika kita bekerja di bidang entomologi, misalkan kita pengen uji ketahanan varietas terhadap hama tertentu misalkan. Nah, itu kan challenge-nya ya luar biasa. Pertama kita harus punya kemampuan sebelum ke situ kita punya kemampuan untuk pembiakan masalnya dulu toh. Karena kan kita pengen melakukan investasi buatan misalkan. Rearing seperti itu ya Pak. Nah, rearing itu kan juga another big challenge ya, karena kan ternyata nggak mudah gitu loh untuk bisa memproduksi serangga dalam instar tertentu seragam dan dalam jumlah besar. Itu kan nggak simple at all gitu ya. Bahkan pun kalau kita sudah punya resepnya untuk bisa atau SOP atau metodenya, kadang uncontrollable things-nya itu tadi tetap muncul. Misalkan tiba-tiba listrik mati, pada mati lagi gitu. Kemudian pakan tiba-tiba somehow gitu ya terkontaminasi pada mati. Nah, hal-hal seperti itu memang sangat lekat dengan dunia yang terkait dunia hidup gitu ya, termasuk serangga. Jadi challenge-nya itu di situ. Jadi kalau kita mempelajari serangga itu challenge-nya ya serangga itu makhluk hidup ya. Dia faktor-faktor X-nya itu biasanya akan cukup lekat dan kita harus punya kemampuan untuk mitigasi ya. Nah, di situ penting. Jadi bahkan saya justru malah senang ya bekerja dengan sesuatu yang memang tidak fully controllable. Kita tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Itu kan pada senangnya karena kita nanti punya kemampuan untuk mendevelop risk mitigation ya.
mitigasinya gimana? Kalau misalkan kita tadi pengen pembiakan massal ya, kemudian kolaps karena pakannya kontam gitu ya. Kita punya mitigasi karena saya dari awal ketika membuat pembiakan massal itu saya akan buat di split menjadi beberapa unit. Jadi kalau ada ulangan-ulangan seperti itu, sehingga ketika kontam terlokalisasi di unit tertentu, yang lainnya aman. Kalau semua jadi satu kan satu kena semua gitu ya. Ada cadangannya seperti itu. Iya betul. Jadi sekarang kan dunia kita perlu mengembangkan risk mitigation. Nah, bekerja di serangga salah satunya melahirkan peningkatan kemampuan tentang risk mitigation itu. Jadi kita dilatih, bisa berlatih tambah tajam tentang kemampuan untuk memitigasi sesuatu. Hidup juga harus ada mitigasi toh. Iya, betul. Misalkan kamu punya rencana habis S1 langsung S2 langsung S3. Aku rencana. Iya. Tapi kadang-kala kan beasiswa nggak datang juga. Iya. Nah, ketika nggak datang plan itu ABC simpelnya itu mitigasi itu punya plan A, plan B, plan C. Nah, hidup kan kayak gitu tuh. Iya. Nah, kita dilatih ketika belajar serangga, kita dilatih itu. Jadi saya di dua challenge tadi, satu yang kedua tadi karena dia makhluk hidup, itu melatih kita untuk kemampuan untuk mitigasi. Bagus juga gitu. Jadi belajar serangga pada akhirnya walaupun ada challenge-nya, tapi justru challenge itu yang membuat kita menjadi keluar dari zona nyaman. Betul. Dan itu juga sangat berarti bagi bagaimana kita hidup ya. Ya toh. Itu sangat misalkan mitigasi tadi kan akhirnya kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita juga perlu mitigasi juga tuh. Nah, jadi sangat bermanfaat. Jadi saya sukanya di situ. Ya, challenge berubah menjadi blessing gitu ya, semacam itu. Oke. Tentunya tadi udah ada tantangan, skill dan lainnya. Nah, peluangnya nih Pak menjadi entomologis nanti kita bisa jadi apa seperti itu. Mungkin sobat proteksi masih penasaran kayak gitu. Ya, betul. Ini pertanyaan yang bagus dan sekaligus sekarang menjadi sangat menarik karena menjadi seorang entomologis itu punya peluang yang almost menurut saya unlimited gitu ya. Ketika Anda pertama dari awal saya ingin membuat satu perspektif yang berbeda dengan yang lain, misalnya gini. Ketika Anda belajar serangga, sebetulnya Anda tidak ansih belajar serangga. Tapi apa yang Anda pelajari ketika berinteraksi dengan serangga bisa Anda terapkan di bidang lain. Ya. Kemampuan critical thinking kita, kemampuan yang selama ini kita develop dengan serangga itu bisa Anda copy paste ketika objeknya bukan serangga lagi. Diterapkan segala aspek gitu. Iya, sehingga otomatis ketika bicara peluangnya di mana? Peluangnya apa saja. Misalkan Anda tiba-tiba diberi challenge untuk membuat misalkan menghasilkan tanaman hidroponik misalkan yang notabene mungkin mayoritas terkait tanaman bukan tentang serangga, maka apa-apa yang Anda pelajari ketika mempelajari serangga bisa Anda terapkan di hidroponiknya tadi. Cara berpikirnya itu loh yang bisa Anda duplikasi. Alur jalannya gitu. Betul. Even misalkan DIDA itu misalkan bekerja di bidang yang completely different, di bidang sosial ataupun ekonomi atau apapun, critical thinking yang sempat DIDA pelajari ketika berinteraksi dengan serangga, mempelajari serangga, bisa Anda terapkan. Ya, itu yang paling utama. Ya. Jadi seorang entomologis finally sebetulnya akan mengajari dia tentang segala aspek kehidupan, ilmu dasar untuk survival dalam kehidupan. Dan itu kan semua bidang kan membutuhkan hal yang sama. Nah, itu yang secara umum itu. Nah, secara spesifik seorang entomologis itu ya bisa bekerja macam-macam ya. Dia bisa menjadi petugas POPT biasanya, pengamat organisme pengganggu tanaman ya. Nah, karena dia butuh kemampuan untuk mengidentifikasi, mengestimasi jumlah yang nantinya itu bisa untuk peramalan biasanya ya. Atau teman bisa bekerja di dunia karantina ya toh. Sekarang kan isu ini menjadi sangat krusial ya, karena sekarang
mobilitas manusia gitu ya, keluar negeri, mobilitas barang, jasa, barang ya, misalkan ekspor impor itu kan sangat akhir-akhir ini menjadi sangat tinggi ya, dan disitulah peran karantina sangat penting gitu ya. Di situ juga bisa atau menjadi peluangnya bekerja di tadi perusahaan-perusahaan chemicals ya, yang terkait untuk pestisida atau biopestisida atau semiochemicals, atraktan kayak gitu ya, atau bekerja seperti di model Koppert ya, pernah dengar nggak Koppert? Koppert itu perusahaan yang menjual natural enemies gitu ya, pengendalian berbasis hayati ya, musuh alami, itu kan bisa bekerja di situ gitu ya. Ataupun menjadi seorang analis ya, analis kebijakan. Ini musim ini cocok nggak nanam padi di daerah ini? Oh, di sini jangan Pak, karena ini kita punya histori ada serangan apa gitu ya. Juga banyak perusahaan-perusahaan apapun yang bekerja di yang bergerak di bidang pertanian pasti membutuhkan entomologis ya, karena entomologis tadi memang dalam konteks ekonomi dia memang punya peran sebagai hama ya, yang memang kenapa disebut hama, karena dia memang berdampak pada kerugian ekonomi gitu. Atau kalau dia bisa menjadi seorang apa ya ketika dia bekerja termasuk misalkan di industri madu, lebah, dia itu bisa juga. Jadi ya seperti itu ya, kita kan sekarang punya banyak ya di fakultas kita ya. Itu kan butuh kemampuan seorang entomolog gitu ya. Jadi intinya bidangnya menurut saya unlimited. Bahkan teman-teman nih, sobat-sobat proteksi semua nih ya, Anda bisa meng-create bidang baru, peluang baru yang mungkin tidak terpikirkan di zaman-zaman saya dan zaman-zaman sebelumnya gitu ya. Kan semua inovasi. Luar biasa. Inovasi. Saya itu masih teringat ketika saya belajar S3 ya, mempelajari tentang antena serangga. Antena serangga itu kan fungsinya untuk pembauan. Kan dengan mempelajari sistem pembauan serangga, kemampuan serangga bisa membau atau mencium tanaman inang ya, tanaman untuk dia serang atau dia konsumsi. Kan orang berpikir, oh berarti ini bagus, kemampuan mencium reseptornya serangga yang ada di dalam antena itu bagus digunakan, bagus ya, kenapa tidak digunakan untuk misalkan menjadi detektor untuk misalkan ini, selama ini kalau kita di bandara kan kita masih pakai sniffing dog gitu ya, untuk mendeteksi apa namanya barang narkotik dan sebagainya itu ya. Kita kan pakai sniffing dog ya. Kenapa tidak pakai antena gitu ya, antena serangga? Dan sekarang itu mungkin antenanya dipotong gitu ya. Bahkan ada juga yang menggunakan lebah train bees. Jadi beesnya itu lebahnya di training untuk mendeteksi landmine. Landmine itu ranjau. Jadi kan kita kan mewarisi perang zaman dulu, kan mewarisi ini ranjau-ranjau sing lali. Zaman dulu nggak ada GPS. Jadi ranjau ditaruh di mana baru lali. Dan itu kan bahaya. Dulu untuk jebakan musuh ya. Nah sekarang kan almost nggak ada perang ya. Nah lali naruh ranjau di mana kan bahaya, tiba-tiba bisa keinjak. Nah sekarang pakainya itu, ada yang mengembangkan apa namanya train bees itu. Jadi lebahnya itu di training supaya bisa mendeteksi itu tadi, kan dia pasti ada bau-bau gitu. Nah itu loh, inovasi-inovasinya itu luar biasa. Jadi sobat-sobat proteksi ini kesempatan bagus meng-create new perspective, new possibilities, new opportunities. Nah itu masih sangat terbuka. Ya, oke. Sangat menarik nih sobat proteksi. Nah, selain itu nih Pak, untuk menjadi saran untuk sobat proteksi untuk menjadi entomologis dan how to be a grateful entomologist itu seperti apa nih Pak? Saya punya 3 resep ya, 3 kotak lah. Ya, sobat-sobat proteksi bisa melihat, menyederhanakan menjadi 3 aspek dulu. Yang pertama, untuk menjadi seorang entomologis yang hebat, maka adik-adik atau sobat proteksi sekalian harus pertama membetulkan konsepnya dulu ya. Konsep ini, konsep development dulu, habis itu ecosystem development, yang ketiga personal development. Nah konsep development itu maksudnya gini, Anda pertama harus tentu dong seperti yang kita sampaikan tadi ya, harus punya passion. Passion itu kayak fuel, kayak bensin. Kalau kita punya
kendaraan. Jadi itu yang akan memberi energi kita. Jadi passion dulu itu adalah fuel, bahan bakar kita untuk berjalannya seberapa cepat kan tergantung fuel. Ada atau enggak enggak kan mogok berarti. Nah, fuel itu penting, passion itu penting. Kemudian goalnya, tujuan mau kemana Anda menjadi seorang entomologis, mau menjadi seorang konsultan, menjadi seorang businessman, mau menjadi seorang pengajar, mau menjadi seorang peneliti, praktisi, semua bisa. Yaitu passion, goal, juga jangan lupa learn continuously, belajar. Terus belajar, tidak pernah puas sebenarnya. Betul. Jadi seperti tadi inovasi baru tadi itu lahir dari learn continuously dan practice regularly. Ya. Oh saya punya ide ini, saya terapkan. Gitu. Nah, terus mencoba ya Pak. Betul. Nggak pernah menyerah. Betul. Itu konsep diri dulu, itu dibetulkan dulu. Ya. Itu modal dasar yang paling dasar yang dibutuhkan. Sebetulnya tidak hanya ketika kita pengen menjadi seorang entomolog, tapi pengen menjadi segala hal itu paling tidak 4 tadi ya. Passion, goal, learn continuously, sama practice regularly. Nah kemudian itu dari sisi konsep dirinya gitu. Yang kedua dari sisi ekosistem development, kita harus mengembangkan ekosistemnya. Serangga itu kan ya serangga kan objek ya. Kita harus melihat ekosistemnya seperti apa. Misalkan ekosistem belajar loh ya. Misalkan kita selalu minta feedback, komunikasi dengan banyak orang. Oh serangga ada isu apa sih? Oh saya mempelajari terkait molekuler, tapi kira-kira apa permasalahan lain yang mungkin bisa saya selesaikan lewat teknik molekuler. Nah itu mencari itu harus aktif informasi seperti itu. Kemudian juga embrace challenge ya. Jadi tadi kan kita punya tantangan. Itu tantangan harus menjadi menyatu dengan harus bersahabat dengan tantangan itu ya. Dan itu akan meningkatkan skill kita ya. Kemudian kita harus menempatkan diri dengan expert, surrounding with expert. Jadi ketika Anda declare saya pengen jadi seorang entomologis yang hebat, maka Anda harus membangun koneksi semacam network ya. Network dengan expert, dengan praktisi. Nah itu penting ya. Itu akan membangun itu akan menjadi sebuah ekosistem yang akan mengelevate Anda menjadi seorang entomologis yang hebat. Jadi ekosistem itu penting dibangun ya, sampai ke network tadi. Nah yang terakhir adalah personal development ya. Personal development itu ya ini umum ya, bagaimana time management kita harus bagus, kita harus open mind, tetap humble, resilience, kita tetap ketahanan kita untuk menjadi jangan bulan ini saya senang dengan mempelajari terkait apapun yang terkait serangga, bulan depan kemudian enggak. Jadi resilience itu penting ya, endurance itu penting karena itu nanti akan ya kayak misalkan lomba maraton itu ya. Atau lomba yang jaraknya sekian itu kan endurance penting. Jangan pertama larinya cepat gitu ya, habis itu malah lesu. Akhirnya kan kalah. Yang penting kan tenang, punya strategi. Stabil. Nah, betul ya. Jadi dan terakhir stay excellent, stay confident, dan keep humble. Nah itu humble. Apapun yang sudah kita belajar tetap rendah hati ya. Betul. Tetap itu merunduk seperti padi ya Pak. Itu akan membuat Deida dan sobat proteksi semua dengan kiat-kiat ini, termasuk saya nih, saya juga masih belajar, akan menjadikan kita menjadi seorang entomologis yang hebat. Dan tidak hanya seorang entomologis yang hebat, menjadi diri kita juga menjadi hebat ya, karena nanti kita bisa bermanfaat ya bagi orang lain seperti itu. Oke, tentunya sangat menarik nih teman-teman. Tentunya sobat proteksi sudah mengetahui dari A sampai Z mengenai entomologis nih. Nah, mengenai tadi kan sudah teman-teman mendengarkan mengenai how to be a grateful entomologist, dari apa itu entomologist, kemudian skill yang diperlukan, kemudian tantangan, peluang dan sebagainya seperti itu ya. Nah, sayang sekali kita harus mengakhiri nih episode podcast kali ini. Tentunya sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih pada Pak Alan yang sudah membersamai kita. Oke, sampai jumpa.